Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Alingga dari Prodi S1 Teknik Informatika angkatan 2019, NIM 1905 1204 2056. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer menggunakan DHCP server, di mana jaringan komputer di sini menggunakan jaringan wireless. Untuk pertama, saya akan jelaskan pengertiannya dulu. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP tersebut disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP tersebut disebut sebagai DHCP client. Kemudian untuk cara kerjanya ada 4. Yang pertama ada DHCP discover, di mana klien meminta nomor IP ke server secara broadcast. Yang kedua ada DHCP offer, di mana DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien. Lalu yang ketiga ada DHCP request, di mana klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui pinjaman tersebut. Lalu yang keempat ada DHCP acknowledgement, di mana server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut, dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Lalu untuk kelebihannya, yang pertama adalah memudahkan dalam transfer data kepada PC klien atau pada PC server juga. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Kemudian yang ketiga ada DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, jika alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. Yang keempat adalah DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Dan yang terakhir, DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Untuk kekurangannya, semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect. Untuk metode konfigurasinya ada 2. Yang pertama adalah konfigurasi dengan ring secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Lalu yang kedua ada konfigurasi dengan fix alamat IP address. Pemberian IP address yang bersifat tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Selanjutnya saya akan mensimulasikan jaringan wireless menggunakan DHCP server. Kita perlukan perangkatnya dulu. Kita butuh laptop, lalu smart device. Kita juga perlukan server. Kita ganti namanya menjadi DHCP. Oke, selanjutnya kita perlukan satu buah switch, lalu 2 buah access point. Kita namai access point 1, kemudian access point 2,
Lalu kita hubungkan akses point 1 dari port 0 ke switch VS Ethernet 01, dari VS Ethernet 1 switch menuju ke port 0 akses point 2. Untuk DHCP servernya juga kita hubungkan dengan switch. Selanjutnya kita akan melakukan setting pada DHCP server. Masuk ke config, kemudian ke VS Ethernet 0. Untuk IP address-nya kita masukkan 192.168.1.253. Untuk subnet masknya kita pakai 128. Kemudian masuk ke service, lalu ke DHCP. Service-nya kita on kan, kemudian default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.254. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Untuk start IP address-nya saya pakai 151 dengan maksimum number ini berapa ya, 50. Lalu kita save. Jika sudah, kita close. Selanjutnya setting pada access point 1. Ke config, kemudian ke port 1. Untuk SSID nya kita ganti menjadi AP1. Lalu channelnya saya ganti menjadi 1. Autentikasinya pakai WPA to PSK. Passwordnya 1-8. Oke, kalau sudah kita close. Lanjut ke access point 2, config port 1. Untuk SSID nya kita ganti menjadi AP2. Channelnya 6, kemudian autentikasinya disable. Kemudian kita akan lakukan setting pada laptop terlebih dahulu. Untuk physicalnya kita offkan dulu, kita ganti menjadi WPC 300N, lalu kita on kan, kemudian masuk ke config, ke wireless 0. Untuk ini kita masukkan 123456778. Saya lupa SSID nya kita pakai AP1. Kemudian untuk IP konfigurasinya kita pakai DHCP. Itu langsung otomatis terisi untuk alamat IP dan subnet masknya. Kita close. Lanjut ke smartphone-nya. Masuk ke config, kemudian ke wireless 0. Untuk SSID nya kita ganti ke AP2. Lalu autentikasinya disable. Untuk IP konfigurasinya sudah benar DHCP, dan kita lihat langsung terisi. Sekian penjelasan dari saya tentang DHCP server pada jaringan wireless. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.